Ini pertanyaan pertama nih Gus. Eh, apakah Tuhan itu bisa dilihat Gus? Bisa. Bisa nih. Dengan nyata Allah itu bisa dilihat. Sangat bisa. Sangat bisa nih. Sangat bisa. Baik secara lahir maupun batin Gus. Secara zahir, secara batin Allah bisa dilihat. Nah, terus kalau memang bisa nih Gus. Nah, ini kan melihat ini kan tentunya dimensinya beda dengan melihat kita cara kebanyakan ini. Nah, ini bisa dijelaskan nggak Gus? Nah, tadi kan pertanyaannya Allah bisa dilihat. Ya, bisa. Tapi kalau tata caranya, lah ini perlu kita kupas. Jadi yang jelas, kalau kita melihat Allah itu nggak bisa melihat seperti kita melihat makhluk. Jadi kita melihat Allah itu seperti kita melihat sosok manusia, sosok jin, sosok malaikat, sosok gunung, sosok apa, nggak bisa. Karena apa? Karena Allah itu sifatnya mukhalawatul lil khawadis. Dia itu berbeda dengan makhluk. Jadi kita nggak bisa menangkap perwujudan Allah, perwujudan Tuhan itu seperti kita menangkap perwujudan makhluk dia. Nah, kita di dalam Al-Quran itu dikatakan di ayat pertama itu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah atas nama Tuhan yang menciptakan. Contohnya, kalau kita ingin melihat Tuhan, itu dalam koridor Sang Maha Pencipta. Contohnya melihat matahari. Matahari ada yang menciptakan. Nah, di balik matahari itu ada rahasia Sang Pencipta. Kita melihat bulan, di balik rembulan itu ada rahasia Sang Pencipta. Di balik manusia itu ada Sang Pencipta. Di balik tumbuhan ada Sang Pencipta. Bumi ini dengan segala warna-warninya, dengan segala bentuknya, ada di sebaliknya Sang Pencipta. Itu kalau kita pakai dalil Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah atas nama Tuhan yang menciptakan. Makanya sistem yang kita pakai, perangkatnya adalah sistem cipta, rasa, dan karsa, zahir batin kita, untuk menangkap bahwa di balik segalanya ini ada yang menciptakan. Nampak. Terus makhluk-makhluk yang kita lihat itu hanya sebagai sebuah ayat yang menunjukkan keberadaan Tuhan. Ya, di dalam Al-Quran juga dikatakan inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatan li ulil albab. Bahwa di balik penciptaan langit dan bumi, pergantian malam dan siang itu ada Allah. Nah, ada ayat-ayat yang menunjukkan keberadaan Allah. Itu bisa ditangkap bagi orang-orang yang menggunakan akalnya. Akal latif yang jelas. Kalau zahir ya akal zahir, kalau yang batin ya akal latif. Dan kita rasakan dengan rasa kita. Di balik matahari kita merasakan adanya Tuhan. Bulan, bintang, planet-planet, bumi, dan segala isinya, ya, manusia, hewan, tumbuhan, bahkan makhluk-makhluk gaib, para jin, para malaikat. Ya, di sebalik itu ada Allah. Dan makhluk Allah itu hanya sebagai ayat. Ya, satu pesan yang menandakan akan keberadaan Tuhan. Jadi kita bisa lihat. Nah, kayak gitu. Berarti cara pandangnya tentunya ini jelas tadi berbeda yang kesannya kita berbeda. Cara melihat itu membahasakan saja supaya mudah untuk kita menangkap gitu, menangkap arti dari eksistensi Tuhan itu sendiri kan gitu. Eksistensi Tuhan itu berada di balik eksistensi makhluk. Betul. Jelas alam semesta dan seisinya itu punya wujud. Di dalamnya ada yang maha wujud. Terus ada sifat di semesta alam ini, di baliknya ada yang maha sifat. Segalanya adalah unsur cahaya, di baliknya ada yang maha cahaya. Betul.
segalanya ini ada, Yeah. di sebalik itu ada yang maha Yeah. ada. Yeah. Alam semesta ini bergerak. Berarti ada di sebaliknya itu yang maha menggerakkan. Nah, kita nggak bicara cuma sebaliknya saja. Tapi wujud Allah itu dibalik segala wujud semesta alam, tapi meliputi segala wujud. Yeah. Dibalik segala sifat, tapi meliputi segala sifat. Yeah. Dibalik segala cahaya, meliputi segala cahaya. Dibalik segala yang ada dan meliputi semua keberadaan. Allah ada di balik segala gerak, tapi meliputi segala gerak di alam semesta ini. Makanya di dalam ilmu tasawuf ada istilahnya wujudullah. Itu kita sedang bersaksi bahwa di balik segala wujud ini ada wujud Tuhan. Sifatullah. Di balik segala sifat itu ada sifat Tuhan. Betul. Nurullah. Di balik segala nur itu ada nurullah. Nur Tuhan, cahaya Tuhan. Datullah. Di balik segala keberadaan itu ada keberadaan Tuhan. Nah, akhirnya di segala yang ada ini ada sir, satu rahasia. Adanya Tuhan. Makanya dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, al-insanu siri wa anna siruhu, bahwa manusia itu adalah rahasiaku dan aku itu rahasianya manusia yang bisa disambung dengan perangkat rasa. Rasa itu adalah intinya rasa. Nah, kayak gitu. Kalau rasa itu berhubungan dengan kemakhlukan, kalau rasa berhubungan dengan yang menciptakan makhluk. Yang penciptanya makhluk itu sendiri. Jadi kalau kita ditanya Allah bisa dilihat enggak? Bisa. Tapi enggak bisa terus kita apakah dia sosoknya seperti ini, itu enggak bisa. Tuhan tidak bisa disosokkan. Dan mohon maaf, antara Allah dan makhluk itu ada paradok. Bisa dikatakan Tuhan itu maha paradok. Nah, maha paradok itu kadang maha berlawanan dengan makhluk. Karena memang dia dasarnya mukhalawatul lil khawadis. Berbeda dengan sangat makhluk. Berbeda. Sangat berbeda. Maha berbeda. Maha berbeda. Ya, betul. Jadi kalau saya tadi cermati itu sebetulnya alangkah indahnya ya Gus, kita sebagai manusia itu. Iya. Karena dijelaskan Allah sendiri berkata, Tuhan itu berkata bahwa rahasia manusia itu juga ada rahasia. Iya. Berarti itu kan tanda bahwa manusia itu sangat diistimewakan oleh Tuhan gitu Gus. Ya, sebetulnya loh Gus, kalau kita sadari loh. Dan itu memang Allah juga berkata seperti itu. Khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Allah menciptakan manusia itu dalam bentuk yang paling indah. Nah, terus dikatakan Allah maha paradok itu ini. Karena keterbatasan manusia, kita kan mengenal utara, selatan, barat, timur, dan timur. Allah mudah. Allah tidak terus istilahnya terliputi oleh arah utara, selatan, barat, dan timur. Tapi Allah lah yang memiliki barat dan timur. Utara dan selatan. Allah yang meliputi itu. Itu dimensi ruang. Terus kita kan dari lahir bayi, terus kemudian anak-anak, remaja, terus pemuda, pemudi, terus dewasa, kemudian tua. Kita karena keterbatasan kita dari umur ini kita bisa dihitung umur kita. Tapi Allah itu meliputi waktu. Allah meliputi sangkala. Kalau di dalam Al-Quran di surat Wal Asri itu Al-Asr. Wal Asri. Surat demi tentang waktu. Allah meliputi waktu. Makanya Allah abadi. Karena dia tidak terliputi oleh dimensi ruang dan waktu, tapi Allah meliputi dimensi ruang dan itu waktu. Semuanya, makanya karena waktu ada dua saja, awal dan akhir. Dan awal itu meliputi ya awal, ya akhir, ya akhir, ya awal, gitu. Wa zahir wal batin, meliputi yang zahir dan yang batin. Al awal wal akhir, meliputi yang awal maupun yang akhir, kayak gitu. Nah ini dalam jalan kita mengenal Tuhan, makanya ada dikatakan
Kalau engkau ingin mengenal Tuhanmu, kenali dulu dirimu.